Buat siomay beranak. Halo guys, assalamualaikum. Di terik matahari panasnya bawah, aku dan keluarga besarku keluar rumah untuk berkunjung ke rumah mertua. Mumpung hari ini libur kerja, tanpa pikir panjang aku langsung segera berangkat dengan mereka. Dan videonya aku singkat saja. Tiba-tiba aku sampai di rumah mertua. Soalnya kalau tidak aku singkat videonya, isi suara bisa 1 bulan lamanya. Lanjut, setelah aku akan memasuki rumah, tiba-tiba aku melihat boneka yang tergantung, yang mungkin depresi karena masalah ekonomi. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, dan akhirnya dia begini. Karena simpati dan tak kuat menahan diri, aku menerobos masuk dan kutemui bapak mertuaku sedang asik makan sendiri tanpa basa-basi dan menawari. Kemudian aku ingahingi dan menunjukkan ini daging ayam bersanding dengan tahu, disusul telur puyuh, sekresek kacang dan loncang, labu siam, serta aci, bahkan pare dan sawi ikut nongkrong di sini untuk menyaksikan rombongan telur puyuh akan direbus di dalam panci yang bersanding dengan wajan misterius. Selanjutnya istri dan mertuaku mulai bergerak satu-satu, dan aku pun tidak mau ketinggalan ikut andil dalam proses pengolahan makanan, karena itu salah satu kelebihan dan pencitraan. Setelah wortel selesai dibersihkan, lalu dipotong-potong dari sisi kiri dan kanan, dan aku akan menunjukkan potongan bawang dimasukkan, kemudian bumbu rahasia ditambahkan, yaitu lada tidur yang beda kemasan. Setelah itu giling menggunakan nggak tahu namanya. Lalu ibu mertua memotong-motong labu siam, dimasukkan dan dicampurkan dengan daging ayam yang sudah dihaluskan, kemudian digiling lagi. Lalu pare ini dipotong-potong dan dibersihkan, dan istriku menambahkan penyedap rasa ke dalam daging yang sudah dihaluskan, kemudian tutup kembali, lalu giling lagi sampai akhirnya aku dapati ibu mertua memotong-motong daun loncang ini, kemudian mencuci pare dan sawi dengan air bukan pasir. Dan di sini aku agak kebingungan mengambil gambar video karena proses pembuatan makanan dilakukan langsung dengan 2 orang secara bersamaan. Otomatis aku kebingungan karena harus mengambil video kiri dan kanan, depan dan belakang, maju mundur, samping kanan kiri, terus balik lagi, kemudian sirami dengan sedikit air, lalu aduk-aduk uleni. Dan jangan lupa tambahkan ini, aku malas menyebutkan karena sudah sering berseliweran di setiap proses pembuatan makanan. Jika kalian belum hafal namanya berarti kebangetan atau tidak memperhatikan setiap aku dan istriku membuat makanan, atau mungkin yang kalian lihat pas adegan aku makan. Tapi tenang, semua itu masih dugaan. Aku tidak akan marah dan kalian masih aman. Selanjutnya, setelah ngoceh-ngoceh tidak jelas, kali ini kembali lagi ke proses pembelahan tahu yang hanya dilakukan oleh mertuaku. Tak lama kemudian istriku membantu memasukkan telur puyuh ke dalam tahu yang sudah dibelah, lalu mengisinya dengan adonan membentuk seperti persembunyian telur puyuh agar tidak kelihatan. Dan di sini aku kembali lagi mengambil bagian memasukkan satu persatu sayuran ke dalam panci bukan wajan, lalu kembali lagi ke sini. Ibu mertua dan istri ternyata masih belum selesai, dan aku ikut-ikutan kembali lagi ke sini untuk mengambil ini dan menyerahkan ke sini. Dan kemudian sayuran ini diisi dengan adonan, lalu dilipat-lipat. Setelah itu ditekuk-tekuk dan digulung, kemudian dicampurkan dengan bahan yang sebangsanya agar tidak berantem dengan rombongan lainnya. Maka dari itu akhirnya dimasukkan dan dikukus karena terpaksa akhirnya bersamaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya panci ditutup dan pindah ke wajan. Seperti biasa, minyak ditambahkan, kacang tanah dicemplungkan, singkat saja nggak usah lama-lama agar tidak menjadi kebiasaan buruk. Lalu cabai-cabean setelah basah juga ditiriskan, dan proses selanjutnya adalah masukkan kacang goreng dan cabai-cabean berikut kawan-kawan ke dalam gilingan. Tak lama kemudian istriku membuka tutup dandang, dan ku dapati somai sudah matang. Bentuknya unik seperti mata keranjang, dan sudah pasti somai ini didamba oleh lelaki hidung belang. Selanjutnya remukan kacang, cabai-cabean dan bawang dimasukkan ke dalam wajan bukan dirantang, kemudian tambahkan micin dan lada bubuk, gula merah dan aduk-aduk sebentar saja, lalu penyedap rasa ikut ditambahkan agar rasanya sempurna. Karena selanjutnya akan memasuki acara inti yang sudah lama aku nanti-nanti. Setelah bumbu ditaburkan di atas somai, jangan sampai lupa dikecapi. Dan kali ini aku akan memperkenalkan nama unik makanan siomay beranak. Yang ku jembeng-jembeng ini adalah hasil masakan karya anak negeri yang mungkin baru pertama kali akan ku eksekusi menggunakan gigi seri bukan geraham ataupun gusi. Dan rasanya ini benar-benar enak sekali, mirip seperti siomay kata orang-orang, tapi soalnya aku sendiri belum pernah beli. Dan bye-bye.